Diceritakan dahulu kala ada seorang pahlawan yang bernama Jason. Ia bersama para pasukan setianya berlayar untuk mencari bulu emas yang dapat melindungi pulau dari segala mara bahaya. Kita pun diperlihatkan keadaan kota Yolkots yang dilindungi oleh bulu emas ajaib. Meanwhile, dan inilah kisah awal dari Kapten Curut. Ia memiliki ayah yang bernama Sam. Ia adalah kucing gemuk yang rela merawat Kapten Curut seperti anaknya sendiri. Sekian pun berganti, di mana kita diperlihatkan para tikus ninja yang sedang menjalankan misinya. The Bluetooth device is ready to. But what the hell, bro? Hey, bro, watch your jet. Watch your jet, bro. Watch your jet. Ada teman Kapten Curut yang bernama Luigi. Ia sangat ingin menjadi ninja, namun ia selalu gagal di tes yang sudah mencapai 37 kali. Pada saat itu, guru Kapten Curut menerangkan tentang kapal, apa yang Jason gunakan dalam berlayar mengarungi lautan. Tapi karena Kapten Curut sangat mengagumi Jason, dia malah bercerita kalau dia akan berlayar dan merekrut kru kapal agar bisa menjadi seperti Jason pahlawan. Akan tetapi, bukannya dapat dukungan, dia malah ditertawakan oleh teman kelasnya. Kasihan sekali Kapten. Sepulang sekolah, karena ia selalu diolok-olok temannya, Kapten Curut pun pergi ke dermaga tanpa memikirkan bahaya yang ia akan menimpanya nanti. Akibat kecerobohannya, ia pun tenggelam. Awas jatuh. Dan terdorong oleh ombak kecil. Untung saja ada Sam yang cepat menyelamatkannya. Mama, aku takut. Sesampainya di rumah, Sam mencoba menghibur Kapten Curut dengan membuatnya seolah-olah kapten kapal yang berlayar. Mama, Akan aku tetapi, takut. itu tidak berhasil membuat Kapten Curut bahagia sampai sahabatnya datang dan memberikan kupon undian yang berhadiah tiket berlayar ke Pulau Alexandria. Mereka bertiga pun pergi melihat peresmian patung Zeus yang diresmikan oleh pahlawan mereka yaitu Jason. Di satu sisi lainnya, terlihat kalau undiannya pun dimulai. Dan siapa sangka, kalau Kapten Curut dengan percobaannya sudah menyentuh 100 kali, baru mendapatkan keberuntungannya di hari tersebut. Namun Sam yang menyadari kalau Kapten Curut menang, langsung mengambil hadiahnya dan menelannya dengan dalih untuk keselamatan Kapten Curut. Dia pun berbohong kepada Kapten Curut kalau dia tidak beruntung kali ini. Mungkin ini adalah pertanda kalau dia harus di kota ini selamanya. meanwhile, Di sisi lain, ada para dewa yang melihat patung Zeus yang sangat indah dengan kilauan di petirnya. Namun, tidak semua dewa senang. Poseidon yang sudah cemburu dan iri pun ingin marah kepada para warga Yolkots karena tidak membuatkan patung untuknya juga. Akibatnya, Poseidon datang dan mengambil bulu domba emas. Dan mengancam para warga kalau tidak membuatkan patung untuknya dalam kurun waktu 1 minggu, maka Poseidon akan meratakan tempat tersebut. Para warga pun panik. Namun untungnya Jason tak habis akal. Ia pun berniat untuk berlayar seperti dulu bersama para krunya yaitu Argonauts. Akan tetapi, masalahnya para pasukan Jason telah wafat duluan. Oleh karena itu, Kapten Curut pun tidak kehabisan ide. Ia berniat untuk menghidupkan kembali dengan cara menggosok kuku naga terakhir dan meniup abunya ke gerbang pasukan Jason. Dan lengkaplah sudah, ditambah dengan seekor burung bajak laut yang bernama Chikos yang memiliki pengalaman dalam berlayar. Mereka semua pun siap untuk berpetualang. Di perjalanan mereka, ada badai besar yang ternyata itu adalah ulah para dewa. Dewa Zeus pun berniat untuk memasukkan ikan raksasa, namun ia ketahuan oleh istrinya. Tapi masalahnya, dia sudah menurunkan bayi kraken. Alamak.
Mereka sangat kesusahan dalam menghadapi bayi Kraken tersebut. Untung, Kapten Curut mempunyai ide untuk menidurkan gurita raksasa itu. Bayi Kraken itu menyebabkan banyak lendir di mana-mana. Akibatnya, Sam terjatuh tepat di lendir tersebut dan karena itu pula, ia pun mual dan memuntahkan semua isi perutnya ke burung bajak laut tersebut. Namun siapa sangka, ternyata kertas kupon undian yang Sam telan masih utuh dan membuat Kapten Curut sakit hati dan kecewa berat. Akibatnya, Sam pun ditinggalkan oleh Kapten Curut yang sudah kecewa di dermaga tempat perbaikan kapal. Malam pun tiba, dan mereka pun sudah melihat pulau yang ia tuju. Tiba-tiba, ada robot besi yang menyerang kapal mereka. Di situasi genting itu pula, Jason malah tertidur pulas. Terpaksa Kapten Curut mengambil alih kemudi dan memasukkan kapal ke dalam gua. Meanwhile, Sam yang khawatir pun bertemu dengan sekelompok tikus. Tapi karena tikus tersebut sudah tahu niat Sam, maka tikus itu pun memberi sebuah tawaran yang saling menguntungkan. Sam pun berangkat dengan seekor lumba-lumba. Tidak sesuai ekspektasi, Kapten Curut di tengah pencarian kelompok Jason ditangkap oleh Cyclops hijau yang kelaparan. Sementara itu, Sam bertemu dengan dua tikus kecil yang awalnya mengira kalau Sam berniat jahat kepada mereka. Tapi setelah mengetahui niat Sam, para tikus itu pun mempertemukannya dengan kalajengking raksasa, yaitu teman mereka sendiri. Dan kalajengking itu pun dengan senang hati ingin menolongnya. Sementara itu, Kapten Curut berada di keadaan genting karena dikejar oleh naga gemuk yang mengejarnya dan hampir memakannya. Untung saja Sam tiba tepat waktu. Namun sayang, Sam tertangkap oleh Cyclops. a few moments later. Esok paginya, Kapten Curut pergi menyelamatkan Sam dan mencoba mencari bahan untuk bahan trisulanya. Chicos atau burung bajak laut itu pun pergi terbang untuk mengendalikan robot tersebut. Dengan sayap baru yang ia peroleh dari Kapten Curut, ia pun terbang bebas seperti burung pada umumnya. Namun, saat ingin pergi terbang ke robot tersebut, ia dihalangi oleh anjing dari Cyclops itu. Untung saja Chicos dapat menghindarinya dan menghambat anjing tersebut. Sementara itu, kalajengking dan Kapten Curut menghadapi naga Hydra. Ia pun kewalahan menghadapinya, tapi untung saja ia dapat mengalahkannya. Setelah itu, ia pun segera membuat Trisula Poseidon dari bahan emas dan batu permata yang indah. Ia pun membuat Trisula Poseidon. A few moments later. Dan tibalah waktu malam di mana para Cyclops harusnya sudah bangun. Dan karena mereka sudah ketahuan, mereka pun dikejar oleh para Cyclops itu. Namun Kapten Curut yang bingung mengapa si Chicos dan para tikus tak juga datang membantunya, ternyata untung saja saat mereka terkepung, Chicos datang tepat waktu dan menginjak para Cyclops itu. Pagi pun tiba dan Cyclops tidak bisa terkena cahaya. Akan tetapi, ketua Cyclops tersebut nekat ingin mengendalikan robot besi itu. Dan ternyata itu hanyalah jebakan. Dikiranya Cyclops itu sudah mati. Ternyata ia datang kembali dan ingin menghancurkan kapal mereka. Untung saja berkat kecerdasan Kapten Curut, Cyclops itu pun menjadi pohon akibat pantulan cahaya dari tameng yang ia
lemparkan. Pada akhirnya, Kapten Curut pun berhasil. Namun, tidak ada angin yang mendorong kapalnya. Dikira Jason dan para krunya tidak berhasil akibat tidak ada angin yang mendorong kapalnya. Zeus pun membantu kapalnya dan mereka pun sampai di waktu yang tepat. Dan akhirnya kota Yolkots pun berakhir bahagia. Begitu pula dengan Kapten Curut dan teman-temannya. Tapi apakah petualangan Kapten Curut berakhir?